Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya di channel Rian TV. Teman-teman, pada malam hari ini saya mau sharing informasi kepada kalian semua terkait updatean dari kasus pembunuhan Brigadir Joshua oleh terdakwa Mahkota Sambo. Seperti apa informasi selanjutnya? Tonton video ini sampai habis. Baiklah teman-teman, kembali lagi ke channel Rian TV ini ya. Jadi teman-teman, updatean dari kasus pembunuhan Brigadir Joshua oleh terdakwa mahkota itu adalah Ferdy Sambo, kemudian ada Richard Eliezer yang sekarang sudah mengajukan diri sebagai justice collaborator atau orang yang dia akan berkata jujur terkait apa yang dia tahu, seperti itu. Teman-teman, pada sidang pada sidang sebelumnya itu tuh Richard Eliezer itu kan dia didudukan sebagai saksi atas Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo. Di situ ada bukti yang selama ini senantiasa tidak diakui oleh Ferdy Sambo maupun Putri Chandrawati. Padahal Ricky Rizal itu sudah bilang bahwa mereka ini itu dikasih ada beberapa amplop kayak gitu, dan Ricky Rizal itu juga sudah mengakui bahwa dia kayak dikasih imbalan itu 500 juta, dibilangin bahwa amplop ini itu berisi 500 juta untuk Ricky Rizal, 500 juta untuk Kuat Ma'ruf, dan 1 miliar untuk Richard Eliezer. Dan juga mereka akan diberikan HP iPhone sebagai ganti karena HP mereka disita. Ricky Rizal itu bilangnya sebagai hadiah, seperti itu. Jadi kayak Ricky Rizal ini apa sering diberi gratifikasi seperti itu atau bagaimana ya? Makanya dia sempat berbohong lama sekali kayak gitu ya. Nah, teman-teman, hal yang menurutku ini itu agak konyol kalau mereka ini itu masih membantah. Tapi kan setiap terdakwa ini mempunyai hak untuk tetap kekeh pada ada pernyataan mereka. Walaupun mereka bohong, mereka tetap kekeh, itu adalah hak mereka semuanya, seperti itu. Halnya itu apa sih? Jadi Richard Eliezer ini itu ketika dibilangin bahwa nanti kalian akan mendapatkan jatah amplop ini itu berisi uang, tapi di dalam amplop ya, nggak dilihatin rupiahnya itu enggak. Di dalam amplop dibilangin ini untuk Richard 1M, Kuat 500, Ricky 500, dan HP iPhone. Itu tuh ada buktinya. Untungnya loh, kalau misalnya memang Allah ingin kebenaran itu terungkaplah kayak gitu loh. Jadi itu ada chat antara Richard Eliezer kepada sang kekasih ya, tunangannya itu tuh kan moto. Biasalah kalau misalnya kita ditanyain pasangan lagi di mana, biar nggak banyak tanya-tanya, di sini lagi sama ini udah selesai gitu. Oh, pasangan akan memahami ya. Untung sekali Allah menunjukkan waktu itu kok pacarnya ini tuh WA, terus Richard itu kok memfoto. Jadi itu kelihatan bahwa ada tangan yang memakai gelang. Nah, gelangnya itu tuh gelang Putri Chandrawati yang dipakai sampai kemarin itu selama persidangan. Tapi pada persidangan yang terupdate ini itu dia nggak memakai gelang itu lagi, seperti itu. Terus kemudian juga ada box HP. Box HP itu berarti kan memang ada indikasi kan bahwa mereka ini kayak disuap kayak gitu, dikasih gratifikasi, disuap atau pencucian uang atau apalah itu istilahnya, nanti disampaikan hasil sidangnya. Kok masih gitu loh, kekeh bahwa mereka itu nggak melakukan hal itu. Bagaimana toh kalau misalnya jujur, itu kan hukumannya kan lebih ringan gitu loh Bu. Jenengan itu tuh punya anak, kok jenengan toh, astagfirullah, ibu itu kan punya anak masih remaja, masih ada yang bayi gitu loh.
berkatalah jujur supaya hukumannya itu lebih ringan. Itu kalau dari segi saya ya melihatnya, saya kasihannya tuh di situ gitu. Saya tidak membenarkan perbuatan itu, cuman sayang banget nanti anaknya itu gimana gitu loh. Terus habis itu nih, yang selanjutnya, jadi teman-teman, ketika disampaikan bahwa ada beberapa di sidang selanjutnya ya, di sidang selanjutnya itu adalah keterangan para saksi ahli seperti itu. Sebelum kita ke saksi ahli, cut ya, bagian saksi ahli di cut dulu ya. Oke, baik. Jadi teman-teman, ada momen di mana Ferdi Sambo ini tuh memposisikan dirinya itu sebagai kesatria. Iya banget, karena gimana dia nggak seolah-olah dia saya ini satria, dan saya yang rela berkorban seperti itu. Dia tuh bilang begini loh ke Richard Eliezer. Kalau misalnya saya menyuruh, bahasa saya terjemahkannya ya. Kalau saya menyuruh Richard ini itu untuk apa namanya pukul, tapi kok diartikan sebagai menembak, itu apa namanya, kita kesalahannya itu di aku dan dirimu aja gitu loh. Kuat, Ricky, istri saya itu nggak usah disangkut pautkan gitu. Seolah-olah dia di situ tuh kayak berdiri untuk apa namanya bawahannya Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf dan juga Putri Chandrawati ini. Padahal itu tuh bukti-buktinya itu menurut Richard Eliezer, jadi Richard dan Putri dan juga Ricky Rizal itu kalau saya nggak salah ingat, memang diminta oleh Putri Chandrawati untuk membuang sidik jari pada barang-barang Joshua seperti itu. Barang-barang apakah itu? Seperti ada tas, ada dompet. Richard Eliezer sangat ingat. Putri Chandrawati ini tuh membersihkan dompetnya apa namanya almarhum Joshua menggunakan sanitizer, kemudian dibilas lagi pakai desinfektan, dilap-lap pakai tisu untuk merusak sidik jari yang tertempel kayak gitu loh. Itu bisa sekali digunakan metode itu. Masih aja nggak mau ngaku. Terus nih kemudian teman-teman, di sidang yang terbaru yang saksi ahli, mendatangkan saksi ahli, itu tuh kan diungkap ya scoringnya gitu ya. Ada hal yang menarik di sini. Ketika disampaikan bahwa Kuat Ma'ruf sama Ricky Rizal ini kan diperiksa 2 kali gitu ya. Nah, skornya Kuat Ma'ruf itu kan ada yang plus 11 dan ada yang kedua itu dia plus 19. Jadi itu memang ada bagian yang dia diindikasikan berkata jujur, tapi ada juga ya diindikasikan dia berkata bohong. Nanti ada videonya. Nah, teman-teman, di video itu tuh dia itu bilang, saya memang tidak melihat, tapi kenapa poligrafnya kok ya tetap berkata kalau saya ini bohong, padahal saya ini itu sudah jujur gitu loh. Terus itu tuh majelis semua yang hadir itu tuh ketawa. Bisa-bisanya ini orang gagal. Aku tuh heran nih. Mentalnya si Kuat Ma'ruf ini tuh kayak bener-bener apa ya? Sebenarnya bagus, cuman sayang sekali dia terseret sama kasus ini kayak gitu loh. Jadi kayak ya wes lah, main dihukum berapa ya wes, aku main dihukum apa mana ya wes lah gitu loh. Jadi itu iya ya, dagel kayak gitu menurut aku, kayak dia tuh dagel gitu loh. Terus menurut saksi ahli ini itu yang minus terindikasi bohong banget itu tuh Bu PC, dia itu minus 25 ya, minus 25. Kalau Ferdi Sambo itu minus 8. Yang terindikasi paling jujur itu Richard Eliezer, terus kemudian Ricky Rizal. Dengan Ricky Rizal kan diperiksa 2 kali ya. Jadi skor pertama itu dia plus 11, skor keduanya itu plus 19 seperti itu. Kalau Richard itu plus 13, cuma 1 kali aja kayak gitu. Nah, teman-teman, jadi menurut aku pribadi kan di sini ini yang kemungkinan besar nanti akan ada keringanan. Kan ini kan keterangan saksi ahli ini kan bisa jadi
alat untuk meringankan kalau misalnya memang hasilnya kan itu bahan pertimbangan lah, bahan pertimbangan oleh hakim. Jadi menurutku nanti Richard ini tuh dia akan mendapatkan keringanan karena satu dia bersedia dan memang disetujui kan menjadi justice collaborator kayak gitu. Terus kemudian dari hasil poligraf pun dia memang positif gitu loh. Jadi itu dia memang berkata jujur. Dan Ricky Rizal ini juga terindikasikan berkata jujur. Jadi mungkin hukumannya dia juga akan lebih ringan seperti itu. Tapi ya walau alam ya, makanya ini tuh biar semoga segera selesai, jadi itu segera terungkap sebenarnya motifnya apa kayak gitu loh. Memang pelecehan seksual kah? Selingkuh terus kemudian untuk menutupi perselingkuhannya ini Bu PC berargumentasi membohongi, membuat skenario kepada suaminya, dan kemudian suaminya juga membuat skenario lainnya untuk menutupi hal ya, yang tadi perselingkuhan dan sebagainya supaya harga dirinya tidak turun dan seolah-olah Joshua lah yang melakukan pelecehan seksual, jadi istrinya tetap terlihat baik kayak gitu. Wallahu alam, karena semuanya masih belum terungkap teman-teman. Nah, semoga di sidang-sidang selanjutnya ini masih ada sidang tertutup untuk Bu Putri Chandrawati yang akan membahas tentang pelecehan seksualnya itu. Terus masih ada hal persidangan-persidangan lainnya gitu. Semoga segera terungkap. Astagfirullahaladzim, bikin gemes banget deh. Apalagi waktu Pak Richard itu ditanyain udah jelas-jelas dijawab berkali-kali. Hakim sampai ngomong sama penasihat hukumnya, kuasa hukumnya siapa, Sambo sama PC itu nggak dengerin apa gimana toh. Tak sebel, bukan sebel dia, astagfirullahaladzim, jengkel gitu loh sebagai mama. Dengerin gak sih gitu, diulang-ulang sampai Pak Majelis itu bilang gitu. Waktunya ini loh, waktunya gitu biar efektif gitu. Udah begitulah teman-teman updatean terbaru kasus pembunuhan Brigadir Joshua oleh terdakwa utama Ferdi Sambo. Jadi teman-teman, semoga hal yang dialami oleh almarhum Joshua ini tuh tidak terjadi kepada kita, dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal buruk, semoga kita dijauhkan dari perilaku-perilaku buruk, semoga kita dijauhkan dari lingkungan-lingkungan buruk kayak gitu yang akan menyeret kita ke dalam hal buruk kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Please like, comment, dan share video ini ke sosial media kalian. Dan please setelah subscribe ada lonceng diklik supaya nanti setiap kami ada membuat video baru, notifikasinya muncul di HP kalian. Dan nanti kalian jadi lebih cepat mendapatkan updatean info-infonya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.